Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Ada satu surat di Al-Quran, cuma 7 ayat pendek, tapi surat ini jadi bacaan yang paling sering diulang di seluruh dunia. Ngalahin tulisan manapun. Namanya Al-Fatihah. Tapi, tahu nggak, ada sesuatu di baliknya. Sebuah rahasia yang bisa mengubah cara kita memandangnya selamanya. Ya kan? Kita baca surat ini tiap hari berkali-kali malah pas sholat. Kita coba buat khusyuk. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana kalau selama ini kita tuh cuma ngomong sendirian? Gimana kalau sebenarnya ini bukan monolog tapi dialog? Setiap kali kita mengucapkan satu ayat, ternyata ada yang langsung menjawab. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Al-Fatihah itu artinya sang pembuka. Posisinya paling depan di Al-Quran, kayak gerbang utama gitu. Tapi jangan salah, perannya itu jauh lebih dari sekedar pembukaan biasa. Makanya, para ulama sering banget menyebutnya Ummul Kitab, yang artinya ibu dari kitab suci. Kenapa disebut begitu? Bayangin aja, seluruh pesan utama Al-Quran, soal keimanan, cara kita beribadah, petunjuk hidup, semuanya itu diperas, dan salipatinya ada di dalam 7 ayat pendek ini. Komplit. Nah, saking penting dan kuatnya surat ini, namanya itu nggak cuma satu, tapi banyak. Dan setiap nama itu sebetulnya membuka satu fungsi atau kekuatan yang berbeda dari Al-Fatihah. Keren kan? Lihat deh nama-namanya. Ada As-Sabu'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Ya jelas ya, karena kita baca di setiap rokaat. Terus ada Asy-Syifa dan Ar-Ruqyah, sang penyembuh atau obat ilahi. Ini nunjukin kekuatannya buat penyembuhan. Ada lagi Asasul Quran, fondasi Al-Quran, dan bahkan Al-Kanzu, harta karun. Ini semua nunjukin kalau Al-Fatihah bukan sekedar bacaan biasa. Sekarang, kita mundur sedikit buat lihat sejarahnya. Soalnya, cara Al-Fatihah ini turun itu beda banget dari surat-surat lain. Prosesnya, wah, dramatis dan luar biasa. Jadi ada sebuah riwayat diceritakan waktu itu Nabi Muhammad lagi sama malaikat Jibril. Tiba-tiba, kedengaran suara aneh dari atas. Malaikat Jibril langsung lihat ke atas dan bilang, itu adalah sebuah gerbang di langit yang baru saja dibuka. Dan gerbang itu belum pernah dibuka sama sekali sebelumnya. Dari situ turunlah malaikat khusus yang juga belum pernah ke bumi. Malaikat itu membawa pesan, terimalah kabar gembira atas 2 cahaya yang diberikan kepadamu yang belum pernah diberikan kepada nabi manapun sebelumnya. Surah Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Biar kebayang betapa dahsyatnya surat ini, ada cerita kalau pas Al-Fatihah turun, iblis itu sampai merintih kesakitan. Dia ngeluh ke para pengikutnya, bilang kalau sekarang udah turun sebuah surat yang bakal jadi perisai buat manusia dari api neraka. Wow, sampai sebegitunya dampaknya. Oke, dari semua hal tadi, sekarang kita sampai ke bagian intinya. Inilah rahasia terbesar dari Al-Fatihah yang kita bahas dari awal. Ternyata, saat kita membacanya, itu bukan sekedar bacaan. Itu adalah sebuah percakapan. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami. Hadis Qudsi. Gampangnya gini, hadis Qudsi itu adalah saat Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, tapi isinya adalah firman langsung dari Allah. Jadi, ini bukan kata-kata Nabi, tapi firman Tuhan yang disampaikan melalui lisan Nabi. Nah, di dalam sebuah hadis Qudsi yang sahih, inilah kuncinya terungkap. Allah sendiri berfirman, aku membagi sholat, yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah, menjadi 2 bagian, antara aku dan hambaku. Dan bagian paling kerennya, setiap kali hambanya membaca 1 ayat, Allah akan langsung menjawabnya. Sekarang, coba kita lihat langsung dialognya. Pas kita bilang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Kita lanjut, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan Allah merespons, hambaku telah menyanjungku. Lalu kita bilang, yang menguasai hari pembalasan, dijawab lagi, hambaku telah mengagungkanku. Sampai di ayat inti, hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Di sini, jawaban Allah spesial. Ini adalah antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Dan di ayat permintaan petunjuk pun sama. Ini benar-benar percakapan langsung, ayat per ayat. Jadi, dengan tahu hal ini, cara kita melihat sholat bisa berubah total, kan? Aktivitas membaca Al-Fatihah jadi bukan lagi sekedar mengulang-ulang hafalan. Pergeserannya itu besar banget. Dari yang tadinya cuma terasa seperti bacaan, sekarang menjadi koneksi. Dari yang tadinya monolog, sekarang jadi dialog. Dari sekedar pengulangan, jadi sebuah hubungan. Dan dari yang mungkin terasa seperti kewajiban, berubah jadi pengalaman yang sangat personal. Inilah poin utamanya. Kalau kita sadar bahwa Al-Fatihah adalah sebuah dialog,
sholat itu nggak akan lagi terasa kayak rutinitas yang berat atau mekanis. Justru, sholat bisa jadi momen yang kita tunggu-tunggu. Sebuah kesempatan buat ngobrol langsung, dan yang lebih penting, buat didengarkan langsung oleh Sang Pencipta. Jadi, saya tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nanti, pas Anda sholat lagi dan mulai membaca Al-Fatihah, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya cuma sedang mengucapkan kata-kata? Atau saya sedang bercakap-cakap dan siap mendengarkan jawabannya?